Malam itu hujan turun deras di Cinere. Saya berdiri di ambang pintu dengan koper hitam di tangan. Air dari genteng menetes ke bahu saya. Dingin. Tetapi tidak ada yang lebih dingin dari tatapan suami saya sendiri. Pergi, kata Reza. Suaranya datar. Malam ini juga, ibu sudah tidak tahan melihat wajahmu. Saya menatapnya. 40 tahun usianya. Dan baru malam ini, saya melihat wajah aslinya. Di belakangnya, Bu Sutinah berdiri dengan tangan bersedekap. Bibirnya tersenyum tipis. Senyum orang yang merasa baru saja membuang sampah dari rumahnya. 7 tahun saya jadi istrimu. Mas, kata saya pelan. 7 tahun saya menutup mulut. Justru itu, sahut Reza. 7 tahun kamu cuma jadi beban. Tidak punya anak. Tidak punya apa-apa. Cuma notaris kelas teri yang merepotkan keluarga ini. Saya tersenyum. Mereka tidak tahu apa artinya senyum itu. 10 menit setelah saya keluar dari rumah itu, hidup mereka akan berputar 180 derajat. Karena nama yang mereka injak malam ini adalah nama yang menandatangani seluruh harta keluarga mereka. Tetapi mereka belum tahu. Belum. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Kisah malam ini akan membuat dada kalian sesak di awal. Lalu puas di akhir. Karma yang dibayar tunai. Nyalakan loncengnya dan mari kita mulai. Nama saya Anindya Kusuma, 38 tahun. Saya seorang notaris. Kantor saya ada di sebuah gedung tenang di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun saya memegang stempel itu. Sudah 12 tahun pula tanda tangan saya menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah akta. Orang mengira pekerjaan notaris hanya membubuhkan cap di atas kertas. Mereka salah. Seorang notaris memegang rahasia. Siapa pemilik apa? Siapa berutang kepada siapa? Surat mana yang asli? Dan surat mana yang palsu? Saya tahu semua itu. Tetapi saya tidak pernah bicara. Karena diam adalah sumpah jabatan saya. Itulah yang tidak dimengerti oleh keluarga suami saya. Bagi mereka, saya hanya perempuan yang setiap pagi berangkat ke kantor membawa map coklat. Perempuan yang tidak melahirkan cucu. Perempuan yang, menurut mereka, beruntung dinikahi anak orang terpandang. Padahal kenyataannya terbalik. Mari saya ceritakan dari awal. Saya menikah dengan Reza Pratama 7 tahun lalu. Waktu itu saya pikir saya menikahi seorang lelaki yang lembut. Reza bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan besar. Ia rapi, sopan, dan pandai bicara di depan keluarga. Saya tidak tahu bahwa kelembutan itu hanya topeng. Keluarga Pratama tinggal di sebuah rumah besar di Cinere. Rumah 2 lantai dengan pagar tinggi. Ibu mertua saya, Bu Sutinah, adalah ratu di rumah itu. Suaminya, bapak mertua, sudah lama meninggal. Sejak itu, Bu Sutinah memegang seluruh kendali. Atau begitulah yang ia kira. Sejak hari pertama, Bu Sutinah memandang saya dari atas ke bawah. Notaris, katanya waktu itu, sambil menyeruput teh. Pekerjaan yang aneh untuk perempuan. Tidak ada gengsinya. Saya hanya tersenyum. Saya sudah terbiasa diremehkan. Justru di situ letak kekuatan saya. Adik ipar saya, Wulan, lebih buruk lagi. 32 tahun, belum menikah. Dan hidup dari uang ibunya. Kerjanya hanya berbelanja dan mengeluh. Wulan paling pandai membakar telinga Bu Sutinah dengan bisikan-bisikan. Kakak ipar itu pelit, Bu, bisiknya suatu hari. Saya mendengar dari balik pintu. Punya pekerjaan, tapi tidak pernah membantu keluarga kita. Mereka tidak tahu. Setiap bulan, justru saya yang diam-diam menutupi banyak hal di rumah itu. Tahun-tahun pertama pernikahan saya berjalan biasa. Reza masih pulang tepat waktu. Masih memanggil saya dengan lembut. Tetapi semuanya berubah ketika dokter mengatakan bahwa saya sulit memiliki anak. Hari itu, dunia kecil saya runtuh. Bukan karena saya tidak bisa punya anak, tetapi karena cara mereka memperlakukan saya sesudahnya. Istri yang tidak bisa memberi keturunan itu seperti pohon mandul, kata Bu Sutinah suatu malam di meja makan. Ia tidak melihat ke arah saya. Ia bicara seolah saya tidak ada di ruangan itu. Buat apa dipelihara? Saya menunduk, menatap piring saya, nasi yang sudah dingin. Saya menunggu Reza membela saya. Ia suami saya. Ia seharusnya bicara. Tetapi
Reza diam. Ia hanya melanjutkan makan, seolah ibunya sedang membicarakan cuaca. Saat itulah saya tahu, pernikahan ini sudah mati. Yang tersisa hanya tubuhnya. Sejak malam itu, saya mulai mengamati. Diam-diam. Seperti yang biasa saya lakukan di kantor terhadap setiap klien. Saya melihat bagaimana Reza mulai sering pulang larut. Bagaimana ia berbisik di telepon di balkon. Bagaimana Wulan tiba-tiba punya tas baru yang harganya puluhan juta. Padahal ia tidak bekerja. Saya tidak bertanya. Saya hanya mencatat di dalam kepala saya. Karena seorang notaris tahu satu hal yang tidak diketahui orang lain. Bahwa di dunia ini yang berbicara paling akhir adalah dokumen, bukan air mata, bukan teriakan, tetapi tanda tangan di atas kertas yang sah. Dan saya memegang semua kertas itu. Selama 2 tahun terakhir, hinaan-hinaan itu semakin sering, semakin terbuka. Mereka tidak lagi berbisik. Mereka berbicara di depan saya, seolah saya hanya perabot yang tidak punya telinga. Saya ingat suatu hari, ketika seorang tamu penting datang ke rumah. Seorang relasi bisnis, Bu Sutina. Saya menyambutnya dengan sopan, membawakan teh dan kue. Tetapi Bu Sutina dengan cepat menggeser saya. Ini bukan menantu yang membanggakan, katanya kepada tamu itu, sambil tertawa kecil. Tidak bisa memberi saya cucu. Cuma kerja jadi tukang cap surat-surat. Untung anak saya sabar. Tamu itu menatap saya dengan iba. Saya hanya tersenyum dan mundur ke dapur. Di sana, saya berdiri sendiri, menahan air mata di antara tumpukan piring kotor. Mbak Asih, pembantu rumah itu, satu-satunya yang baik kepada saya. Ia menepuk bahu saya pelan. Sabar, Bu, bisiknya. Ibu orang baik. Orang baik selalu menang pada akhirnya. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum getir. Karena waktu itu, saya belum tahu betapa benarnya kata-kata Mbak Asih. Lalu ada peristiwa lain yang lebih menyakitkan. Suatu malam, saya mendengar percakapan Reza dengan ibunya di ruang kerja. Pintu sedikit terbuka. Saya tidak bermaksud menguping. Tetapi nama saya disebut. Bu, mungkin Bu benar, kata Reza. Suaranya pelan. Mungkin sudah waktunya saya mencari istri yang bisa memberi keturunan. Anindya, ia hanya menghambat. Akhirnya kamu sadar juga, jawab Bu Sutina puas. Tetapi, hati-hati. Ceraikan dia dengan cara yang membuat ia pergi tanpa membawa apa-apa. Ia tidak boleh menuntut apapun dari keluarga ini. Saya berdiri di balik pintu itu. Jantung saya seperti diremas. Lelaki yang saya nikahi, yang dulu berjanji menjaga saya seumur hidup, sedang merencanakan cara membuang saya seperti barang rusak. Malam itu, saya tidak tidur. Tetapi anehnya, saya juga tidak menangis lagi. Sesuatu di dalam diri saya telah membeku. Dan dari kebekuan itu, lahir sebuah ketenangan yang dingin. Saya teringat amanah Bapak Mertua. Saya teringat dokumen-dokumen yang ia titipkan kepada saya. Untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa Bapak Mertua jauh lebih mengenal anak dan istrinya daripada yang saya kira. Ia sudah tahu, bertahun-tahun lalu, bahwa hari seperti ini akan datang. Maka ia menyiapkan perlindungan, bukan untuk dirinya, tetapi untuk saya. Sejak malam itu, saya berhenti berharap. Saya hanya menunggu sampai mereka melewati batas. Karena seorang notaris tahu bahwa kesabaran tanpa bukti hanyalah penderitaan. Tetapi kesabaran yang disertai dokumen yang sah adalah senjata yang paling mematikan. Dan mereka, tanpa sadar, sedang berjalan menuju batas itu. Tetapi sabar. Cerita ini punya rahasia yang bahkan Reza pun tidak tahu. Rahasia tentang siapa sebenarnya pemilik rumah tempat ia berdiri dengan begitu angkuh malam ini. Mari kita kembali ke malam itu. Malam yang mengubah segalanya. Malam peringatan haul Bapak Mertua. Hari itu adalah hari peringatan 7 tahun meninggalnya Bapak Mertua. Seluruh keluarga besar Pratama berkumpul di rumah Cinere. Lebih dari 30 orang. Para paman, para bibi, sepupu-sepupu yang jarang muncul, kecuali saat ada makanan gratis. Saya datang lebih awal, membantu Mbak Asih, pembantu rumah itu, menata kursi dan menyiapkan hidangan. Saya selalu begitu. Bukan karena disuruh, tetapi karena saya pikir
Itulah tugas seorang menantu. Bu Sutina masuk ke ruang tamu dengan kebaya barunya. Ia melihat saya sedang menata piring. Dahinya berkerut. "Kamu jangan sentuh peralatan haul ini," katanya tajam. "Tangan orang yang tidak bisa punya anak itu pembawa sial. Biar Wulan saja yang atur." Beberapa tamu menoleh. Ada yang menahan tawa. Saya berdiri pelan, meletakkan piring itu, lalu mundur ke sudut ruangan. Itu insiden pertama. Saya disingkirkan dari meja persembahan di rumah saya sendiri, dan tidak ada satupun yang membela. Tetapi malam itu baru saja dimulai. Acara doa berjalan khidmat. Setelah selesai, para tamu mulai menikmati hidangan. Saya berdiri di belakang, mengawasi gelas-gelas kosong agar segera diisi. Saat itulah terdengar suara pecahan keras dari ruang tengah. Sebuah bingkai foto besar bapak mertua jatuh dari meja altar. Kacanya pecah, berserakan di lantai. Semua mata mencari siapa yang bersalah. Wulan berdiri di dekat meja itu. Wajahnya panik sebentar. Lalu, dalam sepersekian detik, matanya berubah licik. Ia menunjuk ke arah saya. "Itu kakak ipar yang menjatuhkannya," jeritnya. Saya lihat sendiri. Dia menyenggolnya dengan sengaja. Saya membeku. Saya berdiri 5 meter dari meja itu. Saya bahkan tidak menyentuhnya. "Saya tidak melakukannya," kata saya. "Tenang, jangan bohong." Bu Sutinah berdiri dari kursinya. Wajahnya merah. "Di hari haul ayah mertuamu, kamu berani merusak fotonya. Dasar menantu durhaka." Itu insiden kedua. Saya dituduh menjatuhkan foto yang tidak pernah saya sentuh. Di depan 30 pasang mata, saya melihat ke arah Reza, mencari pertolongan. Tetapi suami saya hanya menatap saya dengan dingin. Lalu ia memalingkan wajah. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua duduk diam. Pak Hardi, sepupu jauh almarhum bapak mertua. Lelaki yang jarang bicara, yang selalu datang di setiap acara keluarga, tetapi tidak pernah ikut bergosip. Malam itu, ia hanya mengamati. Matanya bergerak dari Wulan ke Bu Sutinah, lalu ke saya. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya bertahan. Saya tidak tahu saat itu betapa pentingnya kehadiran lelaki tua itu. Bu Sutinah berjalan mendekat. Ia berhenti di depan saya. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah saya. "Berlutut," katanya. "Minta maaf di depan seluruh keluarga atas apa yang sudah kamu lakukan." Ruangan hening. Garpu dan sendok berhenti berdenting. "Saya tidak bersalah, Bu," kata saya. "Saya tidak akan berlutut untuk sesuatu yang tidak saya lakukan." "Beraninya kamu," Bu Sutinah hampir berteriak. "Di rumah ini, di hadapan arwah suami saya, kamu masih berani melawan." Itu insiden ketiga. Saya diperintahkan berlutut dan mengemis maaf di depan seluruh keluarga besar. Untuk dosa yang tidak pernah saya perbuat, saya tetap berdiri. Punggung saya tegak. Itu membuat mereka semakin marah. Di antara para tamu, ada yang mulai berbisik. Seorang bibi tua menggelengkan kepala. "Menantu zaman sekarang memang keras kepala," katanya cukup keras agar saya dengar. Yang lain mengangguk setuju. Tidak ada satupun yang mau melihat kebenaran. Mereka hanya ingin melihat saya hancur. Karena itu, lebih menghibur daripada keadilan. Saya memandang wajah-wajah itu satu persatu. Wajah-wajah yang selama 7 tahun saya layani dengan hormat di setiap acara keluarga. Wajah-wajah yang dulu memuji masakan saya, yang dulu meminta bantuan saya saat butuh sesuatu. Kini, mereka semua berdiri di pihak yang menghina saya. Karena di mata mereka, saya hanyalah perempuan tanpa kuasa. Betapa cepat manusia berbalik, pikir saya. Ketika mereka mengira kamu sudah tidak berguna. Bu Sutinah semakin geram melihat saya tidak juga berlutut. Ia memukul meja dengan tangannya. "Anak ini benar-benar tidak tahu diri," teriaknya. "Reza, apa kamu hanya akan diam melihat istrimu mempermalukan ibumu di hadapan seluruh keluarga?" Tekanan itu bekerja persis seperti yang ia inginkan. Reza, yang sejak tadi hanya menunduk, perlahan mengangkat wajahnya. Matanya yang dulu lembut, kini penuh amarah yang dipinjam dari ibunya. Reza akhirnya bangkit. Ia berjalan ke arah saya dengan langkah lebar. Sebelum saya sempat bicara, tangannya terangkat. Plak.
Tamparan itu membuat kepala saya terhempas ke samping. Pipi saya panas. Telinga saya berdenging. Beberapa tamu menahan napas. Seorang bibi memekik kecil. "Sudah cukup," kata Reza. Gemetar menahan amarah. "Saya malu punya istri seperti kamu, mempermalukan keluarga di hadapan semua orang." Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah map. Dari dalam map itu, ia menarik beberapa lembar kertas dan melemparkannya ke meja di depan saya. "Tanda tangani," katanya. "Surat cerai. Malam ini juga, saya sudah muat. Itu insiden keempat. Saya ditampar di depan keluarga, lalu disodori surat cerai untuk ditandatangani saat itu juga." Saya menatap kertas-kertas itu. Tangan saya bahkan tidak bergetar, karena sebagai notaris, saya langsung tahu satu hal yang tidak diketahui Reza. Surat cerai itu dibuat sembarangan, tanpa kekuatan hukum. Dibuat oleh orang yang tidak paham apa-apa tentang akta. Tetapi saya tidak mengatakannya. Belum. Saya hanya menatap Reza. "Kamu yakin ingin saya tanda tangani malam ini?" "Cepat," bentaknya. Sebelum saya menjawab, Wulan kembali bersuara. Kali ini lebih keji. "Bu, coba periksa," katanya sambil berjalan ke arah Bu Sutinah. "Gelang emas ibu yang di kamar. Tadi saya lihat masih ada. Sekarang sudah tidak ada di tempatnya." Bu Sutinah terkesiap. Ia bergegas ke kamarnya, lalu kembali dengan wajah menyala. "Hilang," teriaknya. "Gelang emas saya 30 gram hilang. Pasti dia yang ambil. Sudah mau diusir, sekalian mencuri." Itu insiden kelima. Saya dituduh mencuri gelang emas 30 gram milik ibu mertua saya. Tuduhan yang muncul tepat saat saya akan diceraikan. Saya hampir tertawa, begitu rapi rencana mereka. Begitu yakin bahwa saya hanya perempuan lemah yang bisa diinjak sesuka hati. Geledah tasnya. Perintah Bu Sutinah. Wulan langsung menyambar tas saya. Ia membongkar isinya di atas meja, di depan semua orang. Tentu saja tidak ada gelang di sana. Tetapi mereka tidak peduli pada kebenaran. Mereka hanya butuh alasan. "Mungkin sudah disembunyikan," kata Wulan. "Orang seperti dia pasti licik." Di tengah keributan itu, seorang sepupu Reza yang masih muda, namanya Dimas, mencoba bicara. "Tante, mungkin kita periksa dulu baik-baik. Jangan langsung menuduh." "Diam kamu," potong Bu Sutinah tajam. "Kamu masih kecil, tidak tahu urusan orang dewasa. Jangan ikut campur." Dimas terdiam, menunduk. Saya melihat ada rasa tidak enak di wajahnya, tetapi ia terlalu muda dan terlalu takut untuk melawan seluruh keluarga. Begitulah cara orang-orang seperti Bu Sutinah berkuasa. Mereka membungkam setiap suara kebenaran sebelum suara itu sempat tumbuh. Saya melihat semua itu dengan tenang. Saya mencatatnya, setiap wajah, setiap kata, karena saya tahu suatu hari nanti semua ini akan kembali kepada mereka. Reza menarik lengan saya dengan kasar. "Sudah. Saya tidak mau dengar lagi. Keluar dari rumah ini sekarang." Malam ini juga, ia menyeret saya ke arah pintu. Saya tidak melawan. Saya membiarkan tubuh saya didorong, sementara kepala saya tetap dingin. Di luar, hujan sudah turun deras. Reza membuka pintu, lalu mengambil koper saya yang sudah disiapkan entah sejak kapan. Ternyata mereka memang sudah merencanakan ini. Koper itu dilempar ke teras. Roda-rodanya berderak di lantai basah. "Pergi," kata Reza lagi. "Dan jangan pernah kembali." Itu insiden keenam. Saya diusir ke tengah hujan dengan koper yang dilempar di malam hall oleh suami saya sendiri. Saya melangkah ke teras. Air hujan langsung membasahi rambut saya. Di belakang saya, pintu rumah masih terbuka. Para tamu berdiri di ambang, menonton seperti menonton pertunjukan. Lalu saya mendengar suara klik. Beberapa orang mengangkat ponsel mereka, merekam. Tertawa. "Lihat, menantu durhaka diusir." Seseorang berseru. Suara tawa menyusul. Itu insiden ketujuh. Mereka merekam penghinaan itu dengan ponsel sambil tertawa.
seolah penderitaan saya adalah hiburan. Saya berdiri di tengah hujan, membiarkan air membasahi seluruh tubuh saya. Tetapi anehnya, saya tidak menangis. Tidak ada lagi air mata yang tersisa untuk orang-orang ini. Hujan turun semakin deras. Dingin menusuk sampai ke tulang. Koper hitam saya tergeletak di lantai teras. Terbuka sedikit. Beberapa pakaian saya mulai basah. 7 tahun hidup saya kini muat dalam satu koper yang dilempar ke lantai. Saya menarik napas dalam-dalam. Bau tanah basah dan hujan masuk ke paru-paru saya. Untuk sesaat, saya merasa seperti melihat seluruh hidup pernikahan saya dari kejauhan. Semua pengorbanan, semua malam yang saya habiskan menahan tangis, semua pagi yang saya mulai dengan senyum palsu. Semuanya berakhir di teras ini, di bawah guyuran hujan, di hadapan orang-orang yang menertawakan saya. Tetapi di dalam kebekuan itu, saya merasakan sesuatu yang lain. Bukan kesedihan, bukan keputusasaan, melainkan kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tidak lagi harus berpura-pura, tidak lagi harus tersenyum kepada orang yang membenci saya. Beban yang selama ini menindih dada saya perlahan terangkat. Saya menoleh sekali lagi ke dalam rumah, dan saat itulah pandangan saya bertemu dengan Pak Hardi. Lelaki tua itu berdiri di belakang kerumunan. Ia tidak ikut tertawa. Ia tidak mengangkat ponsel, ia hanya menatap saya. Lalu, sangat pelan, ia mengangguk sekali, seolah berkata, "Sekarang, waktunya." Itu insiden ke-8. Di tengah semua kebencian, satu pasang mata dia mengamati, menunggu saya mengambil keputusan. Saya mengeluarkan ponsel dari saku jas saya yang basah. Saya menekan satu nomor yang sudah saya simpan bertahun-tahun untuk momen seperti ini. "Pak Gunawan," kata saya, tenang. Ketika telepon diangkat, "Maaf mengganggu malam-malam. Tolong siapkan semua dokumen properti keluarga Pratama. Dan tolong hubungi tim keamanan gedung. Besok pagi, saya ingin semuanya berjalan sesuai prosedur." Saya menutup telepon. Lalu, memasukkannya kembali ke saku. Itu insiden ke-9. Satu panggilan telepon di tengah hujan, dan roda nasib mulai berputar ke arah yang berlawanan. Di dalam rumah, Reza menutup pintu dengan keras. Lampu teras dimatikan. Mereka pikir mereka sudah membuang saya seperti sampah. Saya menyeret koper, saya menembus hujan, menuju gerbang. Ketika saya melewati pos satpam kompleks, saya berhenti sebentar. "Pakistan," kata saya kepada satpam yang mengenal saya. "Tolong simpan rekaman CCTV malam ini, yang di depan rumah nomor 12. Jangan dihapus. Saya akan membutuhkannya." Satpam itu mengangguk bingung, tetapi ia tidak tahu malam itu kamera kecil di sudut jalan telah merekam segalanya. Setiap tamparan, setiap lemparan koper, setiap tawa. Itu insiden ke-10. Mata yang tidak pernah berkedip telah menyimpan semua bukti, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Saya melangkah keluar dari gerbang itu, bukan sebagai perempuan yang kalah, tetapi sebagai perempuan yang baru saja melepaskan beban paling berat dalam hidupnya, karena mulai besok mereka akan tahu siapa saya sebenarnya. Malam itu saya menginap di sebuah hotel di kawasan Kuningan. Bukan hotel mewah, hanya kamar sederhana dekat kantor saya. Saya tidak butuh kemewahan. Saya butuh ketenangan untuk berpikir. Saya duduk di tepi tempat tidur dengan rambut yang masih basah. Saya membuka laptop, lalu saya mulai bekerja. Saya membuka folder terenkripsi di laptop saya. Folder yang sudah saya simpan bertahun-tahun, tetapi tidak pernah saya buka. Di dalamnya tersimpan salinan digital dari setiap dokumen yang dititipkan bapak mertua kepada saya. Akta tanah, sertifikat rumah, perjanjian yayasan, dan surat wasiat tambahan yang ditulis tangan oleh almarhum. Saya membaca surat wasiat itu sekali lagi, perlahan. Tulisan tangan bapak mertua sudah gemetar saat ia menulisnya, beberapa minggu sebelum ia meninggal. Tetapi setiap kata di dalamnya jelas dan tegas. Ia tahu persis apa yang ia lakukan. Ia sedang membangun benteng untuk melindungi saya, jauh sebelum saya tahu bahwa saya akan membutuhkannya. Air mata akhirnya jatuh. Bukan untuk Reza, bukan untuk pernikahan saya yang hancur, tetapi untuk bapak mertua, satu-satunya orang di keluarga itu yang benar-benar melihat
siapa saya. Lelaki tua yang sudah tiada. Tetapi tangannya masih melindungi saya dari kuburnya. Terima kasih, Pakistan, bisik saya di kamar hotel yang sunyi itu. Saya akan menjaga amanah Bapak. Dan saya akan memastikan keadilan ditegakkan. Banyak orang mengira pembalasan itu soal teriakan, soal melempar barang, soal membalas tamparan dengan tamparan. Mereka salah. Pembalasan yang sebenarnya berlangsung dalam diam, di atas kertas, dengan tanda tangan dan stempel. Mari saya jelaskan sesuatu yang tidak diketahui Reza, ibunya, maupun Wulan selama 7 tahun ini. Rumah di Cinere itu, rumah 2 lantai dengan pagar tinggi, tempat mereka tinggal dengan begitu angkuh. Bukan milik Bu Sutina. Bukan pula milik almarhum bapak mertua. Rumah itu, beserta 3 properti lain, milik keluarga Pratama. Dibeli bertahun-tahun lalu menggunakan dana pinjaman. Pinjaman dari sebuah yayasan keluarga yang dikelola oleh seorang notaris terpercaya. Dan notaris itu adalah saya, bapak mertua saya, sebelum meninggal. Adalah lelaki yang jauh lebih bijaksana daripada anak dan istrinya. Ia tahu bahwa Bu Sutinah boros. Ia tahu Reza ceroboh dengan uang. Maka, di tahun-tahun terakhir hidupnya, ia datang ke kantor saya, diam-diam, tanpa sepengetahuan keluarganya. Anindya, katanya waktu itu, saya percaya kamu. Bukan karena kamu menantu saya, tetapi karena kamu satu-satunya orang di keluarga ini yang tidak silau oleh uang. Saya ingin kamu yang menjaga semua ini, agar tidak habis di tangan mereka. Ia menyerahkan seluruh akta properti keluarga untuk dititipkan dalam pengelolaan yayasan yang sah secara hukum. Surat-surat asli, akta tanah, sertifikat, semua atas dasar perjanjian yang ditandatangani dengan benar, disaksikan, dan dicatat sesuai prosedur. Sejak itu, secara hukum, keluarga Pratama hanya menempati rumah-rumah itu. Mereka bukan pemiliknya. Pemilik sah pengelolaannya adalah yayasan, dan pemegang seluruh dokumen aslinya adalah saya. Mereka tidak pernah tahu. Bapak mertua sengaja merahasiakannya. Ia bahkan menulis sebuah surat wasiat tambahan yang hanya boleh dibuka jika keluarga memperlakukan saya dengan tidak adil. Selama 7 tahun, saya menyimpan rahasia itu. Saya membiarkan mereka merasa berkuasa. Saya membiarkan mereka menghina saya. Karena saya masih berharap, mungkin, suatu hari, mereka akan berubah. Tetapi malam haul itu mengajarkan saya satu hal. Orang yang hatinya sudah membatu tidak akan pernah berubah hanya karena kesabaran. Mereka hanya berubah ketika kenyataan menampakkan mereka kembali. Dan kenyataan itu akan datang dalam bentuk dokumen. Pagi harinya, saya kembali ke kantor saya di Kuningan. Saya mengenakan jas kerja saya. Saya tidak terlihat seperti perempuan yang semalam diusir ke tengah hujan. Saya terlihat seperti apa adanya saya. Seorang notaris yang memegang nasib sebuah keluarga di ujung penanya. Pak Gunawan, asisten saya, sudah menyiapkan semua berkas. Ia menatap saya dengan khawatir. Bu, wajah ibu, katanya, melihat memar tipis di pipi saya. Tidak apa-apa, Pakistan, kata saya. Justru memar ini akan sangat berguna. Tolong, kita foto dulu sebagai dokumentasi. Lalu saya mulai bergerak, bukan dengan amarah, dengan ketelitian seorang profesional. Pertama, saya menghubungi tim hukum yayasan. Saya memberitahukan bahwa keluarga Pratama telah melanggar perjanjian penempatan properti dengan melakukan kekerasan dan pengusiran terhadap pengelola sah. Berdasarkan klausul perjanjian, yayasan berhak meninjau ulang seluruh hak tinggal mereka. Kedua, saya mengirim seseorang untuk mengambil rekaman CCTV dari pos keamanan kompleks. Rekaman yang menunjukkan dengan jelas Reza menampar saya, melempar koper saya, dan mengusir saya ke tengah hujan. Sementara keluarga besar menonton dan tertawa. Ketiga, saya membuka berkas surat cerai yang dilempar Reza ke meja. Saya hampir tersenyum melihatnya. Surat itu dibuat asal-asalan, tanpa proses pengadilan, tanpa kekuatan hukum apapun. Justru surat itu menjadi bukti bahwa Reza ingin menceraikan saya secara sepihak dan melawan hukum. Semua kepingan sudah di tangan saya, tinggal menyusunnya. 3 hari kemudian, sebuah surat resmi dikirim ke rumah Cinere. Surat dari yayasan dengan kop resmi
dan stempel notaris. Isinya singkat namun menghancurkan. Seluruh keluarga Pratama diberi waktu 30 hari untuk mengosongkan properti yang selama ini mereka tempati. Karena hak tinggal mereka telah dicabut sesuai perjanjian yang sah. Saya bisa membayangkan wajah mereka saat membaca surat itu. Dan ternyata reaksi mereka jauh lebih dramatis dari yang saya bayangkan. Sore itu ponsel saya berdering. Nomor Reza. Saya mengangkatnya dengan tenang. Anindya. Suaranya panik. Jauh berbeda dari malam itu. Apa-apaan surat ini? Yayasan mana? Kenapa kami disuruh keluar dari rumah kami sendiri? Rumah kalian sendiri, kata saya pelan. Mas Reza, coba periksa sertifikat rumah itu. Apakah ada nama kamu di sana? Atau nama ibumu? Hening sejenak di seberang telepon. Saya bisa mendengar napasnya yang memburu. Itu rumah keluarga kami, katanya. Mulai tidak yakin. Bapakmu sebelum meninggal menitipkan seluruh harta keluarga kepada sebuah yayasan, kata saya, agar tidak habis di tangan kalian. Dan notaris yang ia percaya untuk menjaga semua itu adalah saya, istri yang kalian usir ke tengah hujan 3 hari lalu. Telepon itu terdiam total. Selama 7 tahun, lanjut saya. Kalian mengira kalian memberi saya tempat tinggal. Padahal saya yang menjaga atap di atas kepala kalian. Saya yang menutup utang-utang yang tidak kalian ketahui. Saya yang membuat keluarga ini tetap berdiri secara hukum. Anindya, tunggu. Suaranya berubah memohon. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu istriku. Bukan. Potong saya. Kamu sendiri yang menyodorkan surat cerai di depan keluargamu. Sambil menampar saya hanya menghormati keputusanmu. Mas, saya menutup telepon. Tetapi pembalasan saya belum selesai. Karena saya tahu, keluarga seperti mereka tidak akan menyerah hanya dengan satu surat. Mereka akan datang. Dan ketika mereka datang, saya ingin seluruh kebenaran terungkap di depan orang-orang yang sama yang telah menonton penghinaan saya. Kesempatan itu datang seminggu kemudian. Keluarga besar Pratama mengadakan pertemuan darurat di rumah Cinere. Semua berkumpul, sama seperti malam haul itu. Para paman, para bibi, sepupu-sepupu. Mereka ingin mencari cara melawan surat yayasan. Mereka mengundang seorang pengacara. Dan mereka juga mengundang saya, bukan untuk minta maaf, tetapi untuk memaksa saya mencabut surat itu. Saya datang tepat waktu, mengenakan jas kerja saya, membawa map coklat yang sama yang selalu mereka remehkan. Ketika saya masuk, ruangan langsung hening. Bu Sutinah duduk di kursi besarnya. Wajahnya keras, tetapi matanya cemas. Wulan berdiri di sampingnya. Reza duduk dengan kepala tertunduk. Dan di sudut ruangan, seperti biasa, Pak Hardi duduk diam mengamati. Akhirnya kamu datang juga, kata Bu Sutinah. Mencoba mengembalikan kuasanya. Sekarang, jelaskan omong kosong tentang yayasan ini dan cabut surat itu. Ini rumah keluarga kami. Saya berdiri di tengah ruangan. Saya tidak gentar. Saya membuka map coklat saya. Baik, kata saya. Saya akan menjelaskan, tetapi tolong jangan ada yang menyela sampai saya selesai. Saya mengeluarkan lembar pertama, sertifikat asli rumah Cinere. Ini sertifikat rumah ini, kata saya. Mengangkatnya agar semua bisa melihat. Perhatikan baik-baik. Atas nama siapa pengelolaannya? Yayasan Pratama Sejahtera. Bukan atas nama Bu Sutinah. Bukan atas nama Reza. Para tamu mulai berbisik. Bu Sutinah menyambar sertifikat itu. Tangannya gemetar membacanya. Ini palsu, katanya. Tidak. Bu, kata saya, tenang, itu asli. Dan saya, sebagai notaris yang mengesahkannya, bisa membuktikannya di pengadilan manapun. Bapak mertua saya yang menitipkannya, karena ia tidak percaya harta ini aman di tangan kalian. Saya mengeluarkan lembar kedua, sebuah surat dengan tulisan tangan. Dan ini, kata saya, adalah surat wasiat tambahan dari almarhum. Beliau menulisnya sendiri. Saya hanya boleh membukanya jika keluarga ini memperlakukan saya dengan tidak adil. 7 hari lalu, kalian memenuhi syarat itu. Saya mulai membacanya. Suara saya tenang. Tetapi setiap kata
jatuh seperti palu kepada keluargaku. Jika kalian membaca surat ini, berarti kalian telah menyakiti Anindya, satu-satunya orang yang kupercaya. Ketahuilah, seluruh harta keluarga ini sudah kuserahkan pengelolaannya kepada yayasan di bawah pengawasan Anindya. Bukan karena ia menantu, tetapi karena ia jujur. Jika kalian mengusirnya, kalian mengusir diri kalian sendiri dari atap ini. Ruangan hening total. Hanya terdengar suara hujan yang kembali turun di luar. Bu Sutinah jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Wulan menutup mulutnya dengan tangan. Reza menatap lantai. Tidak berani mengangkat wajahnya. Tetapi saya belum selesai. Dan untuk malam haul itu, kata saya, mengeluarkan ponsel saya punya sesuatu untuk diperlihatkan kepada seluruh keluarga. Saya memutar rekaman CCTV di layar kecil itu. Semua bisa melihat dengan jelas. Reza menampar saya. Koper saya dilempar ke teras. Para tamu mengangkat ponsel dan tertawa. Sementara saya berdiri sendirian di tengah hujan. Inilah yang kalian lakukan, kata saya. Kepada perempuan yang selama 7 tahun menjaga atap di atas kepala kalian. Rekaman ini juga sudah saya simpan sebagai bukti, bersama foto memar di pipi saya. Jika kalian ingin melawan secara hukum, silahkan. Tetapi saya rasa kalian tahu bagaimana akhirnya. Tidak ada yang berani bicara. Lalu, dari sudut ruangan, terdengar suara. Pak Hardi berdiri. Lelaki tua yang selalu diam itu akhirnya membuka mulutnya. Anindya benar, katanya. Suaranya berat dan tegas. Saya tahu semuanya sejak awal. Semua mata beralih kepadanya. Terkejut. Almarhum adik saya, lanjut Pak Hardi, datang kepada saya sebelum ia meninggal. Ia memberitahu saya tentang yayasan ini. Ia memberitahu saya bahwa Anindya yang akan menjaganya. Dan ia meminta saya untuk diam dan mengamati. Untuk melihat apakah kalian layak menerima warisan ini atau tidak. Pak Hardi menatap Bu Sutinah dan Reza satu persatu. Selama bertahun-tahun, saya datang ke setiap acara keluarga hanya untuk mengamati. Dan malam haul itu, saya melihat segalanya. Saya melihat bagaimana kalian menampar, menuduh, dan mengusir perempuan yang tidak bersalah. Saya melihat kalian merekamnya sambil tertawa. Saat itu, saya tahu kalian sudah gagal dalam ujian yang ditinggalkan adik saya. Ia berjalan mendekat ke Anindya, lalu mengangguk hormat. Apapun keputusanmu, Nak, saya mendukungmu. Karena kamu satu-satunya yang menjaga kehormatan keluarga ini. Bahkan saat kehormatanmu sendiri diinjak-injak. Saat itulah Bu Sutinah pecah. Air matanya mengalir. Ia yang tadinya begitu angkuh, kini menangis seperti anak kecil. Anindya, tolong, isaknya. Ibu salah, ibu khilaf. Jangan usir kami. Kemana kami akan tinggal? Reza ikut bersuara. Suaranya bergetar. Anindya, saya minta maaf. Saya bodoh. Saya tertipu oleh Wulan dan ibu. Tolong, beri saya kesempatan. Saya menatap mereka. Orang-orang yang seminggu lalu melempar koper saya ke tengah hujan, yang sekarang berlutut memohon. Dan saya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kepuasan, bukan dendam, hanya kelelahan yang dalam. Saya tidak menjawab dengan segera. Saya membiarkan keheningan menggantung. Membiarkan mereka merasakan sedikit dari apa yang saya rasakan selama 7 tahun. Bu Sutinah, kata saya akhirnya. 7 tahun lalu, saya datang ke keluarga ini dengan hati terbuka. Saya menyapa ibu dengan hormat. Saya membantu di dapur. Saya menutup mata atas setiap hinaan dan apa yang ibu berikan kepada saya. Ibu menyebut saya pohon mandul. Ibu melarang saya menyentuh meja haul. Karena katanya, saya pembawa sial. Bu Sutinah menunduk. Tidak berani membantah. Dan kamu, Mas Reza, saya menoleh ke arah suami saya. Setiap kali ibumu menghina saya, kamu diam. Setiap kali Wulan memfitnah saya, kamu percaya. Dan di malam haul, kamu menampar saya, lalu melempar surat cerai ke wajah saya. Sekarang kamu memohon, sekarang kamu menyebut saya istrimu. Reza tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh.
Tetapi air mata itu sudah terlambat. Mulut bisa berkata maaf, kata saya pelan. Tetapi hati yang sudah luka tidak akan pulih hanya karena satu kata. Itulah yang kalian tidak pernah pahami. Lalu, saya menatap Wulan, adik ipar yang menjadi sumber dari banyak fitnah. Wulan, kata saya, kamu yang menjatuhkan foto itu, lalu menuduh saya. Kamu yang menyembunyikan gelang ibumu, lalu menuduh saya mencuri. Saya tahu semuanya. Cece Tefedu, ruang tengah merekam, tanganmu menyenggol bingkai foto itu. Dan satpam kompleks melihatmu membuang sesuatu ke tempat sampah malam itu. Kami sudah menemukan gelang itu. Wulan terkesiap. Wajahnya pucat. Ia mundur beberapa langkah, lalu jatuh terduduk. Itu tidak benar. Katanya gemetar. Saya tidak pernah. Mbak Asih yang menemukan gelang itu di tempat sampah belakang. Keesokan paginya, potong saya. Tenang. Ia menyerahkannya kepada saya, lengkap dengan kesaksiannya. Dan satpam kompleks bersedia menjadi saksi. Bahwa malam itu hanya kamu yang keluar ke halaman belakang sebelum gelang itu dilaporkan hilang. Saya menatap Wulan tepat di matanya. Selama bertahun-tahun, kamu membangun hidupmu di atas fitnah. Kamu membakar telinga ibumu dengan bisikan-bisikan. Kamu memanfaatkan kelemahan kakakmu, tetapi kamu lupa satu hal. Wulan, orang yang biasa berbohong selalu meninggalkan jejak. Dan orang yang biasa diam seperti saya justru paling jeli membaca jejak itu. Wulan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, kelicikannya tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Bu Sutina menoleh ke arah putrinya dengan tatapan tidak percaya. Wulan, apa yang dikatakan Anindya itu benar? Wulan tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya melihat retakan di antara orang-orang yang selama ini bersekongkol melawan saya. Tetapi saya belum selesai. Saya menutup map coklat saya. Yayasan akan memberi kalian waktu 30 hari, sesuai surat. Setelah itu, rumah ini akan dikelola sebagaimana mestinya. Kalian boleh mencari tempat tinggal sesuai kemampuan kalian sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidup kalian, kalian akan tahu rasanya berdiri tanpa atap yang dijaga orang lain. Saya berbalik menuju pintu. Di belakang saya, terdengar isak tangis Bu Sutina dan suara Reza yang memanggil nama saya berulang kali. Tetapi saya tidak menoleh lagi. Pak Hardi mengiringi saya sampai ke pintu. Kamu lebih kuat dari yang adik saya bayangkan. Nak, katanya pelan. Saya hanya lelah. Pakistan, jawab saya jujur. Tetapi terima kasih sudah percaya pada saya. Saya melangkah keluar. Kali ini hujan sudah reda. Langit mulai cerah dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa bisa bernapas dengan lega. Beberapa bulan kemudian, hidup saya berubah sepenuhnya. Saya tidak kembali ke keluarga Pratama. Saya mengurus perceraian secara resmi, melalui prosedur yang benar. Dan kali ini, di atas kertas yang sah, dengan tanda tangan yang saya hormati. Saya kembali menjadi Anindya Kusuma seutuhnya. Bukan menantu siapapun, bukan beban siapapun. Kantor notaris saya semakin berkembang. Yayasan yang dititipkan bapak mertua saya kelola dengan jujur, persis seperti amanahnya. Sebagian hasilnya saya alirkan untuk membantu perempuan-perempuan lain yang terjebak dalam pernikahan yang menyakitkan, agar mereka tahu hak-hak hukum mereka, agar mereka tidak mudah diinjak seperti saya dulu. Lalu, bagaimana dengan keluarga Pratama? Bu Sutina pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Kemewahan yang selama ini ia banggakan lenyap. Tidak ada lagi tamu yang datang. Tidak ada lagi keluarga besar yang berkumpul. Mereka semua menjauh, satu persatu. Ketika tahu Bu Sutina tidak lagi punya rumah besar untuk dipamerkan, Wulan yang tidak pernah belajar bekerja, akhirnya harus mencari pekerjaan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tas-tas mewahnya ia jual satu persatu. Kelicikannya tidak lagi berguna ketika tidak ada lagi yang bisa ia tipu. Dan Reza, mantan suami saya, ia kehilangan lebih dari sekedar rumah. Di kantornya,
Kabar tentang perceraian dan cara ia memperlakukan istrinya menyebar. Rekan-rekannya memandangnya berbeda. Beberapa bulan kemudian, ia dipindahkan ke posisi yang lebih rendah. Lelaki yang dulu begitu angkuh, kini menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Suatu sore, ia menunggu saya di depan kantor. Wajahnya kuyu, pakaiannya tidak lagi serapi dulu. Ia berdiri di trotoar, di bawah pohon, dengan payung yang ujungnya sudah patah. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Bahunya membungkuk, seolah memikul beban yang tak terlihat. Lelaki yang dulu berjalan dengan dada membusung, kini berdiri dengan kepala tertunduk, menunggu seorang perempuan yang pernah ia lempar ke tengah hujan. "Anindya," katanya, "saya masih mencintaimu. Bisakah kita mulai lagi?" Saya menatapnya cukup lama. Lalu saya tersenyum. Senyum tenang seorang perempuan yang sudah berdamai dengan masa lalunya. "Mas Reza," kata saya, "kamu tidak mencintai saya. Kamu mencintai apa yang ternyata saya miliki. Kalau malam haul itu, kamu tahu siapa saya. Kamu tidak akan menampar saya. Kamu akan berlutut. Dan itu justru membuktikan bahwa cinta kamu tidak pernah ada." Saya melewatinya, masuk ke mobil saya, dan pergi tanpa menoleh. Cerita ini mengajarkan kita sesuatu yang sederhana, namun sering dilupakan. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Jangan pernah mengukur harga diri orang lain dari berapa banyak yang ia pamerkan. Dan yang paling penting, jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan orang yang mencintaimu di saat kamu mengira ia tidak punya apa-apa. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setiap hari menahan hinaan, menelan air mata, dan tetap tersenyum demi menjaga sebuah rumah tangga. Mereka dianggap lemah, padahal mereka adalah tiang yang menahan seluruh bangunan agar tidak roboh. Ada juga banyak suami seperti Reza, lelaki yang silau oleh gengsi keluarga, yang lebih memilih mendengar bisikan daripada melihat pengorbanan istrinya sendiri. Mereka baru menyadari nilai sang istri ketika ia sudah pergi. Dan saat itu, semuanya sudah terlambat. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang mengukur seorang menantu dari kemampuannya melahirkan atau dari seberapa kaya keluarganya. Mereka lupa bahwa menantu yang paling tulus justru sering datang dalam wujud yang paling sederhana. Mereka sibuk mencari kesalahan, sampai lupa mensyukuri kebaikan yang ada tepat di depan mata mereka. Dan ketika kebaikan itu pergi, barulah mereka menyadari betapa berharganya ia. Tetapi penyesalan, seperti yang kita tahu, selalu datang terlambat. Saya tidak membenci mereka, sungguh. Membenci hanya akan menahan saya di masa lalu. Saya memilih untuk melepaskan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diri saya sendiri. Karena seorang perempuan yang ingin maju tidak boleh terus menoleh ke belakang, ke arah orang-orang yang pernah menjatuhkannya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk menghormati, atau memilih untuk menghina. Memilih untuk bersyukur, atau memilih untuk serakah. Dan roda kehidupan akan selalu berputar, mengembalikan setiap pilihan itu kepada kita, cepat atau lambat. Kesombongan bisa menjatuhkan seseorang ke titik terendah hanya dalam sekejap mata. Dan ketulusan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk dibalas dengan kebaikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan saya sudah tepat? Atau kalian punya kisah serupa yang ingin kalian ceritakan? Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.